Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita sesuai dengan apa yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan, Roma pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayat kelima, kemudian kita lanjutkan ayat 13 sampai dengan 17. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan 13 sampai dengan 17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, kita berdoa. Segala sesuatu yang Engkau janjikan bagi kehidupan kami, tepat pada waktunya Engkau selalu menunjukkan hal itu kepada kami. Terlebih betapa anugerah yang terbesar melalui karya kehadiran Kristus yang menebus kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru, yang dipimpin oleh Roh yang Kudus, sehingga kami percaya bahwa dalam kami menjalani kehidupan keseharian kami, ada selalu tuntunan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan saat ini, biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu juga memimpin kami, untuk kami bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, dan memahami, tapi lebih daripada itu, kami dimampukan oleh-Mu untuk kami dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Roma pasal 4 ayat pertama dan sampai dengan kelima dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Di bawah judul perikop, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis,
Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mau membaca dan merenungkan, dan lebih daripada itu kita semua yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Hosiana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, saya mau cerita tentang gambar ini. Ya, ini gambar aja sih. Bapak dan Ibu pernah dengar cerita tentang raja dengan pakaian barunya yang ditulis oleh Hans Christian Andersen? Hans Christian Andersen ini salah satu filsuf Kristen dari Denmark yang hidup di, kalau hidup 1800-an, abad 19 ya. Yang hidup di abad 19. Jadi ceritanya begini, saya ceritain aja. Ya mungkin banyak versi tapi intinya ke sana gitu ya. Jadi ceritanya ada seorang raja yang dia sangat haus dengan pujian, haus dengan rakyatnya tuh memuja dia gitu. Dia haus akan itu. Lalu kemudian suatu hari datanglah dua orang penipu menghadap ke raja ini. Dan kemudian mereka bilang, "Raja, kami bisa membuat pakaian yang bisa menguji banyak orang. Pakaian ini nanti hanya akan terlihat oleh orang yang bijak dan orang yang pandai." Jadi kalau bukan orang bijak sama orang pandai, pakaiannya nggak terlihat katanya. Sama kayak misalnya Bapak dan Ibu kalau bercandaan kan, kelihatan nggak? Hanya orang beriman yang bisa ngelihat gitu, kira-kira gitu. Lalu rajanya setuju. Oke, kalau misalnya kayak gitu, bahan apa aja yang kamu perlukan, bilang aja, kami akan sediakan. Ya namanya penipu ya, dikerjain lah rajanya. Bahannya benang emas segala macam. Tapi kemudian penipu ini hanya merajut pakaian, nggak ada pakaiannya. Dan tiba harinya, kemudian rajanya, "Mana pakaiannya?" Dua orang penipu ini bilang, "Yaudah, ini saya kenakan pakaiannya ke baginda raja." Pura-pura mereka mengenakan pakaian, padahal nggak ada pakaian. Jadi kayak orang pura-pura ngenain pakaian aja. Rajanya juga udah kepikiran bahwa ini mana sih pakaiannya, kok saya nggak ngelihat. Tapi kan udah dikasih tahu ya bahwa ini yang bisa ngelihat hanya orang beriman, bukan orang yang pintar dan orang yang bijak. Takut dibilang nggak pintar sama nggak bijak, rajanya diem aja dan percaya bahwa pakaiannya ada. Nah, sialnya adalah rajanya ini keluar konvoi ke seluruh rakyat di negerinya. Dan rakyatnya tahu bahwa rajanya udah gembar-gembor bahwa pakaian ini hanya bisa dilihat oleh orang pandai dan orang bijak. Konvoi lah rajanya. Ini konvoinya gambarnya ini. Ya banyak versinya gitu, ini gambar doang. Konvoi lah, lihatlah pakaian yang kukenakan, megah sekali katanya. Ya semua rakyatnya akan manggut-manggut aja karena takut dibilang bahwa kalau misalnya mereka ngelihatnya rajanya nggak pakai pakaian, maka dibilangnya nggak pintar dan nggak bijak. Kecuali satu orang ini, yaitu anak kecil. Anak kecil, sewaktu semua orang diam, tiba-tiba waktu rajanya lewat, ada satu anak kecil yang teriak, "Woi raja, kok raja nggak pakai pakaian sih?" gitu. Satu anak kecil yang berani ngomong dan rajanya
malu, dan kemudian akhirnya dia pulang. Bapak ibunya mungkin marah kali ya sama anak kecil itu ya. Oke, dari cerita ini, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan pemaknaannya? Kalau saya sih, salah satu pemaknaan yang saya dapatkan dari cerita Hans Christian Andersen ini, dia orang Kristen ya, filsuf Kristen, adalah mempertanyakan tentang apa artinya kebenaran. Salah satu perefleksian saya. Apa artinya kebenaran? Dan kemudian saya memaknainya bahwa kebenaran tidak akan berubah hanya karena kebenaran banyak orang yang ngomong berbeda. Contoh-contoh. 5 kali 5 berapa? Lalu kebenaran semua orang ngomongnya 10. 5 kali 5 berapa? 10. Semua orang ngomong 10. Apakah hanya karena semua orang ngomong 10, maka kebenaran 5 kali 5 sama dengan 25 menjadi berubah? Enggak. Itu maksud saya. Bahwa kebenaran tidak akan berubah oleh hanya karena kebenaran orang ngomong hal yang sama, yang bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Dapat yang saya maksud? Kayak misalnya, kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang menertawakan iman kita gitu ya. Kalau buat saya sih, ya nggak apa-apa sih iman Kristen ditertawakan. Toh kebenaran nggak akan berubah hanya karena ada orang lain yang berkata-kata tidak seperti yang diimani oleh iman kita. Toh kan semua orang bebas untuk memilih menjalani hidup dengan iman yang seperti apa. Oke. Dan kemudian saya mau mengaitkan dalam pembacaan Alkitab kita hari ini dan tema sinodal kita hari ini, bahwa kesulitan paling utama dari pembacaan Alkitab kita hari ini ya di situ. Bahwa kebenaran tidak akan pernah berubah hanya karena kebetulan orang banyak yang ngomong tidak seperti apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Ada 2 kalimat kunci kan ya di tema sinodal kita hari ini. Boleh lihat tema sinodalnya ada di warta. Dibenarkan karena percaya, itu kalimat yang pertama. Untuk kalimat yang keduanya adalah hidup dalam kebenaran. 2 kalimat. Kalau mau dipisah nih 2 kalimat. Pertanyaan saya, boleh nggak kita sharing tentang hal ini? Di antara 2 kalimat kalau mau dipisah, mana yang lebih sulit menurut Bapak dan Ibu? Dibenarkan karena percaya atau hidup dalam kebenaran? Mana yang lebih sulit? Berarti kita sama ya. Pikiran kita sama. Kenapa kedua yang lebih sulit? Karena misalnya begini. Dibenarkan karena percaya itu kan mudah sekali. Maksudnya Tuhan memberkati orang percaya misalnya. Ada kalimat seperti itu. Tuhan memberkati orang percaya. Lalu kita bilang, ya amin. Nah itu. Dibenarkan karena percaya kira-kira hanya dalam tanda petik, walaupun nggak bisa dibilang mudah ya, tapi pasti jauh lebih sulit yang nomor 2. Tuhan memberkati orang percaya. Dan kemudian kita bilang, amin gitu. Percaya. Aku percaya bahwa Tuhan akan memberkati orang percaya, orang beriman. Dan di saat itu kita dibenarkan karena percaya. Enggak susah. Karena hanya mengimani apa yang Tuhan katakan. Sedangkan kalimat yang kedua jauh lebih sulit. Kenapa? Karena hidup dalam kebenaran, ambil contoh dengan kalimat yang tadi ya. Tuhan memberkati orang percaya. Percaya kita, mengimani kita akan hal itu. Tapi kemudian ketika kita hidup dalam kebenaran itu, dan kemudian dibenturkan dengan apa? Dibenturkan dengan misalnya kemarin Bapak dan Ibu di PHK. Atau kemarin misalnya tiba-tiba harus ngebayar ini dan itu, dan
kita sama sekali nggak punya uang. Atau bahkan ketika semua orang di sekitar kita, tetangga-tetangga bapak dan ibu yang kadang-kadang suka julid bahasanya apa sih julid? Suka iseng ngomongnya nggak enak gitu ya. Nggak semua tetangga kita sih, tapi adalah pasti yang ngomong nggak enak gitu ya. Dan ketika semua orang ngomong yang nggak enak tentang kehidupan kita, yang mereka lihat sama sekali jauh dari apa yang dibilang tentang kalimat yang pertama tadi, bahwa kalau misalnya orang percaya pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian orang lihat ini keluarga A kayaknya susah-susah aja nih, kayaknya malang banget nasibnya, dan kemudian kita akan sangat sulit untuk mempertahankan bahwa kami keluarga orang percaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada mulai orang yang ngomong, enggak, kamu enggak diberkati kok, buktinya gini. Dan di saat itulah kita jadi agak-agak goyang. Itu sebabnya yang diambil contoh ada dalam perikop kita adalah Abraham. Betul, ayat berapa itu Abraham kan? Yang diambil contoh adalah Abraham, karena Abraham betul-betul menggambarkan kondisi itu. Masih ingat cerita Abraham? Kalau mau membaca cerita Abraham itu kuncinya ada di beberapa titik sih sebenarnya. Yang paling awal adalah Kejadian 12 dan beberapa ayat sebelum Kejadian 12, artinya Kejadian 11, ayat paling terakhir. Karena di Kejadian 11 beberapa ayat paling terakhir itu dikatakan bahwa Abraham, Sarah, seluruh keluarga besarnya tahu bahwa Sarah ini mandul. Baca aja Alkitab. Di Kejadian 12 baru ada panggilan Allah kepada Abraham dengan janji, kan gitu kan ya? Keluarlah dari kaum keluargamu, engkau akan kutuntun ke satu negeri, dan kemudian engkau akan kujadikan satu bangsa yang besar. Apa sih janjinya? Keturunan, dan keturunanmu tidak akan bisa terhitung banyaknya, kan gitu ya janjinya. Itu Kejadian pasal 12. Sedangkan yang menjadi dasar kita di ayat berapa tuh? Ayat 2. Bapak dan Ibu boleh lihat Alkitab nggak? Jangan lihat di Alkitab nih, nggak bakal kelihatan soalnya. Di Alkitab yang buku akan kelihatan. Saya kasih tahu cara ini. Roma pasal 4 ayat 2, di sini kan ada dibilang, sebab jikalau Abraham, lalu kemudian ayat 3, apakah yang dikatakan nas kitab suci, itu kan menunjuk pada Abraham ya. Roma pasal 4 ayat 3, lihatlah di bagian yang kecil-kecil ini nih, di bawah. Nggak akan ada kan kalau bawahnya hanya Alkitab, bawa HP suci. Makanya saya nggak terlalu suka dengan membaca Alkitab hanya modal HP. Modal HP itu hanya terbatas pada apa yang kita lihat. Sedangkan Alkitab buku, Bapak dan Ibu akan bisa dengan sangat mudah melihat setelahnya, sebelumnya, ke bawahnya, ke atasnya gitu. Dan mengenali dengan cepat apa yang terjadi. Coba lihat yang bawa Alkitab buku. Di bawahnya itu kan ada tulisan 4.3 kan. Lalu ada keterangan Kejadian 15 ayat 6. Itu namanya adalah ayat paralel. Ayat paralel maksudnya adalah apa yang disebut Roma 4 ayat 3 menunjuknya kepada apa? Menunjuknya pada Kejadian 15 ayat 6. Nanti dibaca aja Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6 itu beberapa waktu lamanya setelah Abraham dipanggil keluar dari kaum keluarganya, dari Ur Kasdim kemana? Kok saya lupa? Ke Haran. Dari Ur Kasdim ke Haran, masih sama-sama keluarganya, baru nanti keluar dari keluarganya. Kejadian 15 tidak menunjuk pada Kejadian 12. Artinya sudah punya waktu yang cukup lama Abraham itu menantikan janji Tuhan, menantikan kebenaran dari Tuhan. Nggak mungkin Abraham nggak percaya sama janji Tuhan kan? Makanya Abraham nggak protes waktu
waktu di Kejadian 12, walaupun dia tahu istrinya mandul, nggak bisa punya anak, tapi Tuhan bilang, kamu akan kujadikan sebagai bapa dari bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak sekali. Nggak akan protes. Siapa yang mau protes? Orang yang ngomong Tuhan. Karena sewaktu Tuhan yang ngomong, itu adalah kebenaran. Tapi kebenaran itu akan berhadapan dengan yang namanya situasi keseharian kita. Sewaktu diuji oleh waktu yang lama. Boleh lihat Kejadian 15 supaya kita dapat langsung Kejadian 15. Enggak susah kan dicarinya ya, Kejadian kan kitab paling pertama. Kejadian 15, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Diulangin lagi, kenapa? Karena Abram tanya, Tuhan ini udah lama, kok saya belum punya keturunan. Nanti kalau saya nggak punya keturunan, maka warisnya saya akan turun pada siapa? Eliezer. Yang ngebantuin dia di rumah. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan mengulang lagi. Gak usah khawatir. Kalau nggak salah ini yang dibawa keluar ya dari rumah ya. Keluar dari rumah, lihat ke atas, apa yang kamu lihat? Bintang-bintang, benar gak sih? Kayaknya ini. Hitung coba bintang-bintangnya. Seperti itulah keturunanmu nanti, kan gitu ya. Yang saya maksud adalah Abraham percaya dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan Tuhan, tapi yang namanya kebenaran firman Tuhan itu akan melewati banyak ujian sehingga pada akhirnya kadang-kadang kita tergoda untuk ini kebenaran atau kebenaran nih. Kebenaran ada orang yang ngomong, kok janji Tuhannya mana? Udah lama nih nungguin nggak datang-datang. Sewaktu kebenaran dari Tuhan dibenturkan dengan situasi kehidupan keseharian kita yang sama sekali tidak mencerminkan kebenaran dari Tuhan itu, atau sama sekali belum menunjukkan kebenaran dari apa yang dikatakan Tuhan itu, ya dan amin terjadi di saat itu. Artinya entah kita masih menunggu, dan sewaktu kita menunggu kan artinya kita berhadapan dengan itu ya, orang-orang iseng yang selalu ngomong sok tahu dan sok paham tentang kehidupan keluarga kita, gitu kan. Dan saya tahu rasanya nggak enak kalau itu terjadi, sehingga pada akhirnya kita jadi suka ragu terhadap kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini saya lagi-lagi hanya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja. Kalaupun memang kita ketemu dengan yang namanya omongan-omongan yang kebenaran sama nih. Ada satu orang yang ngomong, kenapa kok janji Tuhan belum jadi kenyataan nih di keluarga kamu? Alasannya karena ini. Itu satu omongan tuh. Dan kemudian kebenaran ada satu lagi yang ngomong, sama ternyata, ngelihatnya sama tentang kehidupan keluarga kita. Katanya diberkati, tapi kok begini ya. Lalu kita pikir, ini omongan sama nih. 2 orang nih yang ngomong nih. Lalu ada orang lagi yang ngomong, 3 orang. Sama nih ngomong tentang kami begini juga nih. Dan kemudian karena kebenaran ada yang ngomong banyak dan kita tahu benang merahnya agak nyinggung ke kita, maka kita mulai memandang kebenaran yang sejati dan kita tergoda untuk berpikir ulang tentang iman kita, tentang apa yang kita percayai. Contoh sederhananya gini, itu sebabnya kenapa, karena ini ada kaitannya dengan Hari Anak GKP ya. Hari Anak GKP itu dirayakan 3 Maret. Itu sebabnya kenapa Bapak dan Ibu tidak boleh ngomong ke anak dan menggunakan bahasa makian yang kamu bodoh. Itu alasannya itu. Karena pas kebenaran misalnya dia
belajarnya kurang sehingga nilainya jelek misalnya, lalu kemudian dibilang kamu bodoh. Nggak boleh ngomong kayak begitu. Kenapa? Karena nanti anak akan berpikir, oh iya saya bodoh ya. Padahal kan Tuhan nggak akan ngomong kayak gitu. Kebenaran dari Tuhan dibenturkan dengan apa? Kebenaran ada orang yang ngomong beda dari kebenaran dari Tuhan itu. Saya mau menutup renungan kita dengan melihat caranya. Dan sebenarnya ada di perikop kita juga, cuma nggak kebaca. Makanya saya mau ngajak kita untuk lihat. Ayat 18 dan 19. Kuncinya hanya sesederhana itu. Ya, kondisi dan kuncinya. Ayat 18, Roma ya, bukan Kejadian. Roma ayat 18, dikatakan gini ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, bahkan Abraham sendiri sempat ragu, gitu kan ya? Kejadian 15. Maksudnya Roma 4 ayat 18 ini ngomong salah satunya adalah tentang Abraham di Kejadian 15. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Contohnya siapa? Contohnya yang dalam perikop kita Abraham. Nggak ada dasar dia untuk berharap. Maksudnya orang udah nunggu lama, belum terjadi kebenaran dari Tuhan itu. Namun Abraham berharap juga, kan jadi seseorang nggak punya dasar nih untuk pegangan, karena yang dilihat nggak ada, kenyataannya gitu ya. Tapi Abraham 18 berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Dan ayat 19 menjadi ayat yang sangat kuat karena dikasih tahu caranya. Dikasih tahu caranya adalah imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Abraham itu dipanggil waktu usia 75. Ismail hadir usia Abraham 85. Ishak hadir Abraham umur 100. Kuncinya sebenarnya hanya sesederhana itu. Iman yang tidak menjadi lemah hanya karena dengar omongan-omongan yang kebenaran sama menurut mereka dan berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, dan kemudian seakan-akan itu berbenturan dengan apa? Dengan kebenaran yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, Bapak dan Ibu menetapkan pilihan yang kuatnya itu pada apa? Pada kebenaran dari firman Tuhan yang walaupun memang mungkin kita belum ketemu jawabannya hari ini, tapi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Atau mulai jadi marah, kesal, dan kemudian jadi sedih, jadi kehilangan semangat hanya karena mendengarkan orang-orang yang kebenaran omongannya sama, dan kemudian benar-benar berbenturan dengan kebenaran dari firman Tuhan. Kuncinya cuma sederhana itu, memperkuat iman kita. Dan caranya adalah kalau memang kita lagi lemah, apalagi lagi lemah gitu ya, lagi pergumulan banyak, ya berpautlah selalu di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Apalagi kalau misalnya kita lagi punya pergumulan. Jadi selamat berjuang, selamat menemukan bahwa kebenaran Tuhan tidak akan pernah berubah hanya karena kebenaran orang-orang ngomong banyak yang sama tentang kehidupan kita yang mereka belum lihat dan kita pun belum lihat. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.